Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Priyansyah, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Video ini merupakan rangkaian kegiatan kerja praktek saya di PT Mimosa Kartu Indonesia, khususnya di divisi warehouse dengan fokus pada perancangan dan pembangunan sistem manajemen premix berbasis web. Baik dari sistem sebelumnya dikembangkan, proses pencatatan stok masih dilakukan secara manual. Untuk mengetahui lebih jelas, saya melakukan wawancara singkat dengan pihak gudang dan produksi. Perkenalkan Pak, saya Angga dari kerja praktek. Boleh minta waktunya sebentar untuk tanya beberapa hal terkait proses stok produksi. Sebelumnya ada sistem ini biasanya pencatatan atau pemakaian bahan baku di bagian produksi itu dilakukan seperti apa Pak? Nah, biasanya kami mencatat pemakaian bahan baku secara manual di buku ataupun di handphone, Pak. Selama ini ada kendala apa saja sih yang paling sering Bapak alami terkait stok bahan baku? Misalnya stok minus, stok data tidak sesuai, atau keterlambatan informasi stok? Yang paling sering itu stok tidak sesuai, muncul minus stok. Kadang bahan sudah terpakai tapi belum dicatat. Kalau terjadi selisih antara stok dicatat dengan stok fisik, apa dampaknya pekerjaan Bapak di produksi ini? Kalau terjadi minus, kadang kita diharuskan mengganti barang tersebut. Informasi stok seperti apa yang paling Bapak butuhkan supaya proses produksi lebih lancar? Misalnya posisi stok harian, stok menipis, atau riwayat pemakaian? Kami butuh info stok harian yang akurat, peringatan stok menipis, dan riwayat pemakaian supaya bisa rencana produksi lebih cepat. Dengan adanya sistem stok berbasis web ini yang saya kembangkan ini, harapan Bapak apa saja? Fitur atau kemudahan seperti apa yang paling diinginkan? Harapannya data bisa real time, pencatatan lebih mudah, tidak ada minus stok, dan semua bagian bisa lihat informasi yang sama tanpa tunggu laporan. Baik, terima kasih Pak. Sekian untuk interview hari ini. Ya, sama-sama. Dari wawancara tersebut terlihat bahwa masalah utama pada keterlambatan update stok atau kesulitan memantau stok menipis, serta pencatatan yang masih tersebar di kertas. Baik, kita akan melihat dari berikut proses bisnis berjalannya. Proses bisnis berjalan ini yang pertama ada penerimaan atau pengeluaran barang dicatat dilakukan manual menggunakan Excel ataupun buku, input ke buku, kemudian update rekap harian, lalu stok mencukupi atau permintaan untuk permintaan, jika ya serahkan barang untuk update rekap, jika tidak konfirmasi ke tanggung jawab. Kemudian jika ya maka langsung ke bagian arsipkan dokumen. Nah, jika tidak, tindak lanjut pengadaan produksi, lalu diarsipkan dokumen. Dan ini berikut proses bisnis yang saya usulkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya merancang sebuah sistem manajemen premix berbasis web. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu user produksi dan juga admin gudang. Yang pertama, user produksi dapat melakukan input produksi sebagai stok masuk, lalu juga membuat draft surat jalan untuk pengeluaran barang ke outlet. Di produksi juga ada dashboardnya sendiri, kemudian bisa lihat status surat jalan. Kemudian di admin gudang dapat mengelola master produk dan kategori, kemudian melihat dan menyetujui atau menolak surat jalan, terus bisa juga memantau posisi stok harian, serta mencetak laporan stok dan surat jalan dalam bentuk PDF. Seluruh aktivitas tersebut terhubung ke satu basis data yang sama sehingga stok dapat dihitung secara otomatis dan konsisten. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian demo aplikasinya. Yang pertama kita ada masuk ke bagian login sistemnya. Kita akan login sebagai admin. Dimasukkan passwordnya juga, nanti akan masuk ke bagian dashboard dari admin itu sendiri. Nah, di bagian dashboard ini berisi ringkasan jumlah produk stok masuk dan keluar hari ini, jumlah produk stok menipis, serta grafik pergerakan stok 7 hari terakhir. Berikut ada grafik stoknya, produk
stok yang paling rendah, top 5 total produk, stok masuk hari ini, juga stok keluar hari ini. Kemudian kita masuk ke bagian tab master product. Di tab master product ini ada kategori produk, data produk, dan juga approve surat jalan. Kita akan membahas dua ini dulu, kategori produk dan data produk. Untuk kategori produk, kita bisa tambahkan kategorinya, misalkan dari awal kategori remix, kemudian ada kategori filling, kemudian juga ada kategori fluffy. Ini untuk input kategori. Kita ingin bikin contoh, kita bikin kategori raw material. Raw material ini kayak bahan-bahan mentah seperti keju, terus juga gula dan lain-lain. Bahan-bahan mentahnya dari produksi. Ini kita simpan. Nah, akan masuk ke bagian raw material dengan deskripsi bahan-bahan mentahnya dari produksi. Kemudian kita akan masuk ke bagian data produk. Setelah kita masukkan kategori, kita juga bisa masukin data produknya nih. Kita ambil contoh gula. Lalu kita pilih kategorinya, masuk ke raw material. Stok minimumnya kita ambil dari misalkan 20. 20 ini artinya bisa 20 pack, bisa 20 kilo. Ini kita simpan. Dia akan ada notifikasi di dashboard tadi. Di dashboard tadi di situ stok paling rendah. Minimal 20, maka dia akan jadi top 1 karena dia stok akhirnya atau barangnya masih nol. Kemudian kita masuk ke bagian user dulu. Masuk sebagai user. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian user. User itu ada tampilan dashboardnya. Jadi user sendiri bisa melihat list produk apa saja dan stok akhirnya untuk memudahkan pada saat stock of name. Jadi pada saat stock of name, user ini atau produksi ini akan mengecek barangnya apakah kira-kira bakal sama dengan yang di admin tersebut. Kemudian user ini bisa masuk ke bagian transaksi. Di bagian transaksi itu ada produksi harian, lalu juga ada surat jalan. Produksi harian ini berfungsi untuk kita produksi di tanggal berapa, juga kita produksi apa, jumlahnya berapa, kemudian kita bisa berikan sedikit keterangan. Misalkan di tanggal sekarang kita pilih produk, tadi ada gula, kita ambil gula. Misalkan kita produk jumlah produksinya 100, 100 pack gula. Oke. Satu pack gula sama dengan 1 kilo dengan produksi. Berarti kita ada 100 kilo gula. Data akan tersimpan dengan notifikasi sebagai berikut. Kemudian di transaksi, kita juga masuk ke bagian surat jalan. Surat jalan ini berfungsi untuk keluar barang. Kita akan keluarkan barang tersebut dari stok kita. Jadi pada saat eh, untuk pengiriman, untuk juga kebutuhan toko, outlet, maupun lain-lainnya. Itu harus ada buat surat jalan baru bisa stok yang ada akan berkurang. Kita contoh ambil untuk outlet C, tambahan, setelahnya tambahan gula yang kurang. Oke, kita bikin.
Gula. Kita keluarin 25 kilo. Lalu simpan draft. Oke, data akan tersimpan di outlet C. Dia akan sebagai draft. Kemudian di sini kita balik lagi ke dashboardnya. Kita cek dulu apakah gula benar-benar menambah 100. Oke, benar nambah 100. Tapi dia belum keluar. Belum keluar, belum ada tanda keluar karena belum di-approve sama admin. Kita masuk ke bagian admin. Kita logout dulu, lalu login ke bagian admin. Admin ini bisa sebagai kepala gudang ataupun bagian gudang yang approve. Misalkan barangnya sesuai, dia akan di-approve. Jika tidak sesuai, akan ditolak, di reject. Masuk ke bagian master produknya, kita akan approve surat jalan ini. Oke, ini di tanggal sekarang ke outlet C, satu set draft. Oke, detail aksi, kita akan approve surat jalan ini. Bisa ditolak, bisa di-approve. Kita akan approve. Ada notifikasinya, dia akan otomatis mengurangi stok yang ada. Kita approve 25, berarti 100 kurang 25 itu sekitar 75. Harusnya stok kita ada 75. Nanti kita cek, kita akan cetak PDF, itu juga bisa di print jika ingin nge-print untuk surat jalannya. Oke, di sini ada di bagian surat jalannya ada nama PT Mimosa Tarte Indonesia, kemudian ada nomor surat jalan, kemudian tanggal, dan pertama dari gudang premix, kemudian kepada outlet C, keterangan ini tambahan gula yang kurang. Dan ini ada catatan barang yang sudah keluar dari gudang dianggap sesuai dengan surat jalan ini. Kemudian ada admin stok untuk tanda tangan, terus kepala gudang, dan penerima barang. Lalu kita masuk ke bagian dashboardnya. Apakah benar berkurang stoknya? Oke, benar. Stoknya keluar 25, stok masuknya 100 hari ini. Tadi 00 ya. Kemudian kita bisa, admin ini juga bisa melihat cek laporan stok yang ada 125, saya 75. Benar stoknya. Dan dia juga bisa melakukan ekspor PDF. Nah, dia bisa ngecek stoknya by PDF. Seperti yang gula tadi, 125 jadi 75. Oke, benar. Eh, mungkin sekian untuk demo aplikasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melalui kerja praktek ini, saya belajar bagaimana proses bisnis gudang berjalan dan bagaimana sistem informasi dapat membantu mengurangi kesalahan pencatatan stok. Sistem yang dibangun masih berupa prototipe, namun sudah mampu membantu pencatatan produksi, pengeluaran barang melalui surat jalan, serta pemantauan stok harian secara lebih cepat dan terstruktur. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Mimosa Tarte Indonesia, khususnya divisi warehouse, serta Bapak atau Ibu pembimbing di perusahaan dan di kampus yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan selama kerja praktek ini. Semoga sistem ini dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut dan bermanfaat bagi perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.